warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan pelajari tentang hukum perikatan Islam, konsep perikatan akad dalam hukum Islam bagian yang ketiga, tentang penyelesaian perselisihan dan berakhirnya akad. Sebab-sebab berakhirnya akad. Sebab-sebab berakhirnya akad antara lain yang pertama, tujuan telah tercapai. Jika tujuan telah tercapai, maka otomatis akad akan berakhir. Yang kedua, pembatalan atau fasak. Yang ketiga, waktu telah berakhir. Yang keempat, kesepakatan. Jadi walaupun mungkin waktunya belum berakhir, tapi kalau sudah disepakati akad tersebut ini diakhiri, maka akan berakhir. Yang kelima, pembebasan utang. Yang keenam, kematian. Tujuan tercapai. Tujuan para pihak melakukan akad telah tercapai. Contohnya, baik misalnya dalam jual beli, penjual telah menerima uang, pembeli telah menerima barang, maka otomatis akad akan berakhir. Yang kedua, ijaroh. Yang menyewakan telah menyerahkan barang sewaan, penyewa telah membayar uang sewa dan mengembalikan barang sewaan setelah sekian tahun menyewa, dikembalikan lagi kepada yang punya, maka akad akan berakhir. Yang ketiga, wakalah bil ujroh. Pemberi kuasa telah memberikan kuasa dan membayar upah. Penerima kuasa telah melakukan kuasanya dan menerima upah. Itu juga akan membuat akad berakhir. Yang kedua, pembatalan atau fasak. Tidak dibenarkan oleh syarak. Jadi adanya khiyar, boleh memilih. Iqolah, membatalkan transaksi karena menyesal atas akad yang baru dilakukan. Ini bisa sukarela kedua pihak atau pengembalian barang dan atau harga. Tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang. Ini akadnya fasak atau rusak ya. Misalnya anak kecil belum cukup umur membeli sebuah mobil atau sebuah rumah, maka ini tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau undang-undang itu tidak membolehkannya, sehingga akadnya itu fasak atau rusak, sehingga otomatis berakhir. Yang ketiga, waktu telah berakhir. Apabila waktu yang telah ditetapkan telah berakhir, maka akad berakhir. Contohnya dalam hal ijaroh. Jika masa sewa telah berakhir, maka akad sewa otomatis berakhir. Ada kalanya suatu akad tidak berakhir dengan berakhirnya waktu yang ditetapkan karena adanya wan prestasi atau ingkar janji dari salah satu pihak. Contohnya mudorobah, murobahah atau ijaroh apabila tidak dilunasi pembayarannya. Jadi jika terdapat ini ya, dalam kasus mudorobah, murobah atau ijaroh, apabila belum dilunasi pembayarannya, walaupun akadnya itu waktunya, tanggal yang ditentukan itu telah berakhir, tapi terjadi wan prestasi seperti itu, maka akad belum dikatakan berakhir. Yang keempat, kesepakatan. Akad dapat berakhir berdasarkan kesepakatan para pihak meskipun tujuan akad belum tercapai. Akad dapat berakhir dengan syarat para pihak sepakat untuk membuat akad baru untuk mencapai tujuan yang belum terwujud dari akad pertama. Misalnya restrukturisasi akad atau restrukturisasi utang, reskedul utang kembali, yaitu ini bisa mengakhiri akad yang pertama. Yang kelima, pembebasan utang. Akad dapat berakhir dengan pembebasan utang salah satu pihak oleh pihak lain. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim, orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Pembebasan utang ini sesuai dengan fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional nomor 47 garing DSN MUI garing 2 garing 2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar. Yang keenam, akad berakhir dengan kematian. Akad berakhir dengan adanya kematian salah satu pihak selama akad tersebut hanya harus dilakukan oleh para pihak atau perjanjian melekat utama pada para pihak. Hak si mayat tetap harus diterima oleh ahli warisnya. Contoh wakalah, syirkah. Kematian tidak selalu mengakhiri akad, tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya atau perjanjian melekat utama pada objek akad. Contoh muzaroah. Jika pemilik lahan meninggal dunia,
penggarap tetap dapat menggarap lahan. Jika penggarap meninggal dunia, ahli waris dapat melanjutkan menggarap lahan. Ijarah juga, apabila yang menyewakan itu meninggal dunia, maka penyewa tetap dapat menyewa barang sewaan tersebut. Penyelesaian sengketa objek perselisihan. Sebelum kita melangkah ke cara untuk menyelesaikan itu, di sini akan kita bahas objek perselisihan. Objek perselisihan itu yang pertama harga, yang kedua pertanggungjawaban risiko, yang ketiga ingkar janji. Perselisihan harga. Perselisihan harga diselesaikan dengan menunjukkan bukti berupa tulisan atau saksi-saksi. Apabila tidak ada kedua bukti tersebut, maka digunakan ucapan penjual disertai sumpah. Apabila pembeli tidak menerimanya, maka pembeli bersumpah sehingga ia bebas dari kewajiban membelinya. Ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasai dari Ibnu Mas'ud. Apabila berselisih kedua belah pihak, penjual dan pembeli, dan tidak ada bukti-bukti di antara keduanya, maka perkataan yang diterima ialah yang dikemukakan oleh pemilik barang atau saling mengembalikan atau sumpah, saling bersumpah. Yang kedua, perselisihan pertanggungjawaban resiko. Pertanggungjawaban resiko dilihat dari terjadinya rusak atau musnahnya suatu barang terjadi sebelum atau setelah serah terima barang. Jika sebelum serah terima, barang rusak sebagian atau seluruhnya oleh pembeli, maka pembeli wajib membayar seluruh harga. Kalau barang rusak sebagian atau seluruhnya oleh orang lain, maka pembeli memilih tetap membeli atau tidak. Kalau barang rusak seluruhnya oleh penjual, maka perjanjian batal. Kalau barang rusak sebagian oleh penjual, pembeli membatalkan perjanjian atau membayar sebagian harga. Kalau barang rusak karena overmatch, pembeli membatalkan perjanjian atau membayar sebagian harga. Kalau setelah serah terima, maka kalau barang rusak di tangan pembeli, maka pembeli bertanggung jawab untuk membayar penuh. Kalau rusaknya barang menjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, maka ucapan penjual dengan sumpah dan dapat dibantah dengan ucapan pembeli dengan sumpah pula. Maka pertanggungjawaban diputuskan oleh hakim. Yang kedua, resiko dalam case ini ya. Kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 42, kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai risiko. Pasal 43 ayat 1, kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam akad dalam perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjam. Ayat 2, kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik dipikul oleh pihak yang meminjamkan. Yang ketiga, ingkar janji. Ingkar janji menurut pasal 36 kompilasi hukum ekonomi syariah, pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya. Yang pertama, misalnya tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya namun tidak sebagaimana dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sanksi atas ingkar janji menurut pasal 38 kompilasi hukum ekonomi syariah, yang pertama membayar ganti rugi, yang kedua pembatalan akad, yang ketiga peralihan risiko, yang keempat denda, dan yang kelima membayar biaya perkara. Pembayaran ganti rugi. Sanksi pembayaran ganti rugi dikenakan apabila sesuai pasal 39 kompilasi hukum ekonomi syariah, pihak yang melakukan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji meskipun telah dinyatakan ingkar janji. Sesuatu yang harus dilakukannya hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu yang telah dilampaui. Yang ketiga, pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji tersebut tidak di bawah paksaan. Sekarang masuk ke penyelesaian perselisihan. Yang pertama adalah sulhu atau perdamaian. Yang kedua, tahkim. Jadi ada penengahnya. Yang ketiga, al-qadha, dibawa ke pengadilan.
Sulhu. Yang pertama sulhu, yaitu perdamaian, suatu akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawan atau mengakhiri sengketa. Dasar hukum dari sulhu ini surat Al-Hujurat ayat 9, yang artinya, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ini juga sesuai kesepakatan ijma Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu an, tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka. Jadi tidak usah dibawa ke pengadilan dulu lah, coba didamaikan dulu, karena kalau udah masuk pengadilan biasanya ada kedengkian. Cara penyelesaian: ibra, membebaskan debitur dari sebagian kewajibannya. Mufadah, penggantian dengan yang lain dengan cara menghibahkan atau suhu hibah, menjual suhu baik, atau menyewakan suhu ijarah, sebagian barang yang dituntut oleh penggugat. Yang kedua, tahkim, pengangkatan seorang atau lebih sebagai juru damai hakam antara pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai. Dasar hukum dari tahkim ini surat An-Nisa ayat 35, dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Juga berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, kaum muslimin sangat terikat dengan perjanjiannya, kecuali persyaratan atau perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Terdapat klausul arbitrase dalam perjanjiannya. Nah, ini tahkim ini bisa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Ini dasar hukumnya Undang-Undang 30 tahun 1999. Jadi dibawa ke Basnas ya, Badan Arbitrase Nasional. Fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan atau musyawarah. Yang ketiga, cara yang ketiga ada al-qadha, dibawa ke pengadilan, menetapkan hukum syarak pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil dan mengikat. Peradilan agama menurut Undang-Undang 3 tahun 2006 pasal 49, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang satu, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah sekarang sudah masuk ke ranah pengadilan agama. Penjelasan pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. Jadi jika ada orang non-muslim atau perusahaan non-muslim, pemiliknya non-muslim, tapi kok dibawa ke pengadilan agama, maka ini bisa ya. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.
Penyelesaian sengketa bidang perbankan syariah. Menurut pasal 55 ayat 1, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dan dalam lingkungan peradilan agama. Ayat 2, dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Yang ayat ketiga, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah. Kedua, mediasi perbankan. Yang ketiga, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas atau lembaga arbitrase lain dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam buat materi dan video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.